iman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Shalom sahabat dari Bersih dan umat sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kembali sharing hari ini akan menampilkan seorang murid Sang Kerahiman. Selanjutnya biar dia sendiri yang langsung memperkenalkan. Silakan perkenalkan. Saya Dinanita dari Paroki Kalideres. Saya mau sedikit sharing tentang kebaikan Tuhan yang selama ini sebenarnya sudah banyak yang saya alami. Tapi suatu saat saja saat saya menghadapi kejadian yang tidak saya harapkan, yang tidak saya inginkan, dan permohonan doa saya tidak dikabulkan, saya langsung mendengar suatu bisikan yang membuat saya goyah iman saya. Tapi saya diingatkan lagi, Roh Kudus pastinya yang membimbing saya. Kalau Tuhan itu selama ini sampai hari ini juga saya masih ada di sini, saya masih merasakan kesehatan, masih bisa mengalami berkumpul dengan keluarga, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi semua itu saya gugurkan bisikan-bisikan itu, dan saya kembali untuk dekat kepada Tuhan dan lebih menguatkan iman saya lagi. Ya baik semua teman sekalian, ini adalah Ibu Dita dari Paroki Kalideres. Tadi sekilas ya Bu, itu mengalami maksudnya suatu bisikan ini termasuknya bisikan yang menurut Ibu adalah negatif, Menyesalkan saya. menyesalkan. Saat itu lagi mengalami apa suatu pergumulan atau bisa sedikit diceritakan tentang bagaimana? Saya ada keluarga suami. Ya, saya harusnya mengerti kondisi keuangan suami. Tapi saya menuntut untuk beli sesuatu barang, sedangkan suami bilang belum ada untuk kali ini, nanti aja, itu tak penting. Dan saya selalu, kenapa sih kayak begitu ya? Tetapi untuk anak bela-belain, sedangkan saya istri, ya saya jadi membanding-bandingkan. Saya langsung dengan bisikan, kenapa kamu nggak cari aja yang bisa membahagiakan kamu? Ini di luar ada yang bisa kasih kamu uang, jadi sesat gitu. Oh, berarti bisikannya untuk ya Jalannya kemudian. ya sahabat semua, satu kesaksian yang dimana Tuhan senantiasa berperan dalam menjadi, kita barusan menjelaskan keinginan pribadinya yang tidak dipenuhi oleh sang suami. Kemudian ya namanya bisikan, selalu bisikannya negatif ini menggosok ya untuk meninggalkan cari yang baru gitu ya. Yang bisa ngasih lebih, Yang bisa memberikan lebih. kebutuhan saya. Iya. Nah, apa yang membuat Ibu menyadari bahwa bisikan ini adalah sesuatu yang bisikan yang menyesatkan? Apa? Bagaimana coba? Saya sih sebenarnya enggak, bukan yang terlalu perlu dibesar-besarkan. Selama ini perjalanan iman saya sudah merasakan mengalami cinta Tuhan yang begitu besar. Kenapa dengan godaan seperti ini saya bisa jatuh? Kayaknya kan hal yang nggak pantas itu saya lakukan. Sedangkan saya sudah mau melayani Tuhan, sudah mau benar-benar mau hidup benar, mau diubahkan. Kenapa kata hal seperti ini saya jatuh lagi dan bisa jadi lagi? Nggak mungkin saya, karena saya udah berjanji mau Tuhan. Ya, mungkin ada apa semacam ya artinya Tuhan mengaruniakan itu. Bagaimana sehingga kita menyadari bahwa ini adalah suatu bisikan yang menyesatkan. Intinya mungkin apa yang menyadarkan Ibu tentang pemahaman ini kira-kira? Yang menyadarkan saya belas kasih Tuhan, kasih Tuhan yang besar buat saya. Berarti diingatkan ya oleh hal itu bahwa
yang kemarin atau yang datang ini adalah sebetulnya menyesatkan ya. Ya baik para sahabat dari rumah semua, selama kita menggantungkan, selama kita terus berharap, tentunya Tuhan tidak akan melepaskan. Tetapi yang pasti memang semakin kita mendekat kepada belas kasih Tuhan, memang semakin banyak ya godaan, cobaan. Karena memang di satu sisi iblis ini semakin nggak senang. Kok kita semakin lengket ya sama Tuhan, itu pasti nggak senang. Nah dari berbagai cara, akhirnya ini dicoba. Nah, tetapi berita yang tetap menggantungkan, tetap berharap pada kasih Tuhan, itu Tuhan nggak ingin ya anak yang dikasihinya lepas dalam jerat sang iblis tersebut. Terima kasih, berita mungkin ada lagi yang mau disampaikan dengan pengalaman ibu ini, mungkin ada komen apa kesimpulan yang bisa mau sampaikan, silakan. Jadi dalam keadaan apapun kita, masalah yang kita hadapi sebesar apapun, kita tetap harus berpegang teguh dengan iman kita bahwa kerajaan Tuhan itu selalu melindungi kita, tidak pernah sedikit pun kita jauh dari kerahimannya. Baik, sahabat semua, apapun pengalaman Anda, mungkin seperti yang barusan berita diceritakan, silakan bagikan, tapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita jumpa lagi. Siapapun yang ingin memberikan kesaksian, tetapi bukan akunya ya, tetapi tentang dianya yang memberikan kita belas kasih dan harus kita ceritakan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Yesus, Kau adalah Guru. Salam kerahiman.